Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ariol Nugroho dari mahasiswa Bisnis Digital kelas C, angkatan 2023. Di sini saya akan mengerjakan sebuah wawancara untuk mata kuliah Marketing Strategis. Dan di sini sudah ada Saudara Dimas yang akan membantu saya sebagai narasumber ya untuk wawancara terhadap brand KFC ini. Gimana Saudara Dimas, sudah siap untuk diwawancara sekarang? Sudah siap. Oke, good. Mungkin kita langsung aja ya ke pertanyaan pertamanya. Oke. Uh, di sini seberapa sering sih saudara Mas Dimas itu melihat iklan-iklan KFC melalui media-media misalnya kayak TV, YouTube, Instagram, TikTok, atau mungkin billboard sendiri? Oke, kalau iklan KFC sendiri dibilang intervalnya setiap hari itu enggak juga, tapi kalau dibilang sebulan sekali atau 2 bulan pasti pasti ketemu. Antara lewat Instagram, lewat Gojek atau GrabFood, sama kalau lewat restorannya sendiri tuh pasti kan ada tulisannya. Nah, itu juga pasti ngelihat. Oke, berarti mostly secara digital ya melihat Betul. iklannya ya. Oke, memang zaman sekarang sudah serba digital dan apakah pesan yang disampaikan sama iklannya itu bisa mudah dipahami sama Mas Dimas sendiri gitu. Misalnya ada kayak promo atau ada menu baru, apakah pesan yang disampaikan itu bisa dipahami dengan mudah? Kalau untuk pesan sendiri lewat digital ya pasti kan itu promo antara buy one get one, diskon 50% atau semacamnya, dan sangat mudah sih buat diserap dan dimengerti gitu artinya kalau oh ini lagi diskon, ini lagi buy one get one gitu. Nah, terus seberapa besar nih iklan-iklan kayak yang promosi atau mungkin iklan menu baru itu mempengaruhi keputusan Mas Dimas sendiri untuk beli produk mereka? Kalau dalam persen, kalau promonya lagi bagus ya itu mungkin sekitar 80 sampai 90%, karena biasanya KFC itu promonya bagus-bagus, Oke, cukup tinggi ternyata ya. Berarti cukup sangat tinggi. mempengaruhi ya untuk iklan ini. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Uh, Saudara Dimas ini pernah ngeliat promosi KFC yang khusus gitu gak? Misalnya kayak uh, bundling musiman, misalnya contohnya pas Lebaran atau mungkin pas Natal atau Imlek gitu. Bundling bundling musiman sih agak jarang ya. Mungkin kalau Natal dan itu kan setahun sekali. Tapi kalau bundling sehari-hari, biasanya kalau kita habis beli KFC itu kan nanti di struknya di bagian bawahnya tuh suka ada diskon. Diskon kayak misalkan waktu itu saya pernah tuker eh, 4 ayam, 4 nasi, dan 3 minum kalau nggak salah. Itu cuma Hmm. sekitar 60.000. Nah itu biasanya suka suka munculnya yang begitu-begitu. Maka tadi saya bilang promo dari KFC itu cukup menggiurkan karena begitu. Oh, berarti memang promonya nih menurut Mas Dimas sendiri sangat-sangat menarik ya. Karena tadi bisa dilihat dengan ngeluarin uang 60.000 aja bisa dapat berapa? 3 nasi, 4 ayam, 4 ayam. 3 nasi sama 3 minum. Oke, itu cukup untuk berempat lah ya minimal, ya. Maksimal ya. Iya, Sorry. Bisa untuk sekeluarga berarti ya. Berarti memang promosi dari si KFC ini untuk bundlingnya cukup-cukup bagus lah ya bisa dibilang. betul. Nah, oke mungkin lanjut. Kira-kira nih misalnya Mas Dimas itu berkunjung ke KFC nih, kedai KFC atau kayak gerai KFC manapun. Pas Hmm. mesen itu staffnya atau yang orang jaga di kasir itu dia tuh ngasih informasi yang jelas gak sih tentang promo, tentang menu baru mungkin. Jadi supaya komunikasinya tuh lancar gitu antara si staffnya, si penjual sama pembelinya. Kalau ke restoran langsung ya, Ya. tentang menu baru. Tergantung. Kalau di depan dan di belakang tuh antriannya lagi panjang, biasanya dia nggak nawarin. Kecuali dia ngasih tahu, nih ada menu baru. Apakah tertarik gitu kan biasanya. Tapi kalau langsung promo sih nggak. Kalau lagi rame ya. Tapi kalau lagi sepi, promo dan menu baru suka dilontarkan. Karena kan kita biasa kalau sendiri tuh santai kan. Terus masih mikir juga kayak ini mau pesan apa. Nah itu di antara jangka waktu itu kadang si pegawainya suka ngasih kita promo-promo biar pilihnya yang itu.
Cukup sering sih. Oke, memang cukup sering, cuman memang tergantung situasi ya kalau dari tadi yang saya dengar di jawabannya Mas Dimas sendiri. Benar. Oke, berarti komunikasi dari staffnya itu sudah cukup jelas di KFC ini. Kita lanjut ke yang ketiga, itu ada integrated marketing communication-nya si KFC. Nah, Oke. untuk IMC-nya sendiri, Mas Dimas ini ngerasa nggak kalau misalnya pesan yang disampaikan KFC di iklan-iklan dia di sosial media ataupun lewat secara fisik itu selaras dan konsisten gitu sama pengalaman yang Mas Dimas rasakan? Konsisten itu maksudnya slogan yang dilontarkan di akhir iklan atau gimana? Iya, misalnya kayak maksudnya rasanya tuh beda dari yang lain. Nah, pas beli produknya itu benar gak nih rasanya tuh beda sama kompetitor yang lain? Apa Oh, mungkin biasa oke. aja gitu? Ya, balik lagi ya kalau masalah makanan pasti selera. Tapi kalau masalah konsistensi slogan, baik di dalam negeri maupun luar negeri, KFC pasti ngeluarinnya. Kalau di Indonesia kan jagonya ayam kan. Itu Ya, benar-benar semuanya di iklan, mau di poster Instagram, mau di iklan apapun itu pasti ada tulisannya jagonya ayam. Kalau di luar finger licking good itu juga konsisten juga sih. Dan masalah rasanya ya memang suka ada perdebatan antara KFC sama McD, tapi ya tergantung lah lagi maunya yang mana. oke, Cukup berarti cukup selera konsisten, banget. cukup konsisten. Ya, ya, oke. Eh, tapi itu kan untuk iklannya ya. Nah, sekarang kalau Hmm. misalnya iklannya ini kita bandingkan sama produknya gitu. Misalnya contoh, ada foto burger nih, atau Hmm. foto ayam KFC deh misalnya gitu, di dalam bucket yang gede itu tuh. Nah, terus foto itu nyambung nggak atau at least pas Dimas beli itu sesuai nggak sama yang difoto gitu? Atau mungkin ngelihatnya foto itu cuma gimmick doang, Foto cuma gimmick. gimmick doang. Kalau ya foto cuma gimmick. Kalau kita lihat di foto yang ayam bucket itu kan sampai ayamnya munjung-munjung ke atas gitu kan kayak kesannya banyak banget. Tapi kalau kita beli bucketnya beneran, itu kan paling isinya 9. Nah itu nggak nyampe munjung, itu masih bisa ditutup si bucketnya itu. Nah makanya saya bilang ya hanya iklan lah gimmick aja. Terus juga kalau masalah burgernya juga kelihatannya gede, tebal, tapi pas datang ya tipis. Jadi bisa disimpulkan sendiri. Ya, kayak berarti memang trik marketing lah bisa dibilang seperti itu ya. Iya. Nah, itu kan tadi dua itu kita bandingin KFC itu sama KFC-nya juga. Jadi kayak internal KFC gitu. Nah, sekarang Hmm. coba Mas Dimas ngebandingin misalnya KFC-nya itu sama kompetitor kayak McDonald atau Burger King. Kira-kira komunikasi pemasarannya itu atau mungkin produk yang mereka tawarkan itu sebanding atau mungkin ada yang lebih unggul gitu, Mas? Hmm, tergantung menu ya. Kalau di McDonald buat nugget itu menurut saya dia dari gambar sama aslinya mirip. Tapi kalau masalah burger memang banyak makanan cepat saji, fast food chain gitu emang gimmick semua buat masalah burger ya. Mau di McD kan kelihatan Big Mac tebel, juicy segala macem gitu kan. Ya, Pas datang ya udah begitu doang. Di Burger King juga gitu. Burger King malah lebih parah sih menurut saya. Kelihatannya lebih lebih gede, lebih juicy. Juga slogannya dia bilang burger dia paling bagus gitu kan. Tapi ya kenyataannya tidak juga oke. gitu. Berarti masing-masing ini sangat observatif sekali ya. Maksudnya melihat benar-benar tahu detail seperti apa gitu. Soalnya kebanyakan orang kan pasti kayak, ya udah makan aja gitu. Cuma masing-masing ini bisa ngelihat observasinya secara bagus dan detail juga. Oke, langsung ke pertanyaan terakhir. Menurut Mas Dimas sendiri, kira-kira citra dari brand KFC ini konsisten nggak di semua saluran komunikasi mereka? Dalam artian, misalnya kayak strategi pemasaran atau mungkin logo dan color palette yang digunakan itu sesuai nggak atau at least seragam nggak sama-sama yang lain? Atau mungkin desain outlet deh misal. Hmm. Kalau masalah akun Instagram ya, saya suka lihatnya tuh bukan KFC Indo tapi KFC luar. Itu kebanyakan dari mereka adalah video-video tentang orang-orang pada nge-review makanannya dia. Jadi kayak mukbang langsung sekali banyak beli terus dimakan-makanin. Mungkin di Indo lebih banyak promosi kali ya poster-posternya. Dan itu color palette sih kalau dilihat
sama-sama aja, yang merah putih gitu. Iya, iya. Hmm. Terus tadi apa lagi pertanyaannya? Selain color palette? Oh itu, desain outlet, Mas. Oh ya, desain outlet. Dari kebanyakan sama-sama aja. Sama-sama aja. Kecuali Hmm. mungkin beberapa lokasi yang mungkin dia spesial kali ya. Oh iya, kadang ada yang agak premium ya. Iya, benar. Hmm. Oke, Tapi berarti kebanyakan sama sih. Mejanya coklat, dindingnya ya coklat tua, ya gitu-gitu. standar ya. Oke, Hmm. berarti Standar. bisa disimpulkan dari tadi jawaban Mas Dimas kalau KFC ini memang dari segi marketingnya sudah cukup konsisten dan dari segi produk ya bisa diadu lah sama kompetitor juga dan dia mungkin ada beberapa bagian yang gimmick, cuman most of the time bisa dibilang oke gitu produknya. Ya, Oke, dari Mas Dimas sendiri mau ada tambahan, mungkin ada kekurangan lain yang mau disampaikan atau mungkin ada kelebihan lain juga dari KFC ini? udah sih, itu aja. Cukup ya. Cukup. Oke, saya Areolin Gurosinggi mengucapkan terima kasih kepada Mas Dimas yang sudah meluangkan sedikit waktunya pada malam hari ini dan sudah membantu saya mengerjakan tugas dari market research ini. Saya berharap apa yang Mas Dimas sudah sampaikan itu bisa jadi evaluasi mungkin untuk KFC dan juga bisa jadi apa namanya opini atau tanggapan untuk tugas saya nanti. Oke, jadi saya Areolin Gurosinggi sekali lagi mengucapkan terima kasih dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kembali. Thank you, Thank Dimas. you. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Areolin Grosinggi, mahasiswa Bisnis Digital kelas C angkatan 2023. Di sini saya ingin mewawancarai Saudara Marcel mengenai Integrated Marketing Communication untuk brand KFC ya. Di sini Saudara Marcel sudah siap untuk melakukan wawancara singkat dengan saya. Siap, 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 Mas. Oke, kita langsung ke pertanyaan pertama mungkin ya. Saudara Boleh, boleh. Marcel ini pernah melihat gak nih iklan dari brand KFC di kehidupan Masnya sehari-hari, terutama mungkin dari media TV, YouTube, Instagram, TikTok, atau mungkin billboard sendiri nih? Mungkin kalau iklan-iklan sendirinya mungkin agak jarang ya. Dimana kan kalau iklan ini tuh kita secara media sosial tuh udah sangat banyak, tapi kalau aku sendiri, kalau buat media KFC ini belum terlalu. Tapi mungkin yang pernah aku lihat itu lebih ke kayak affiliate gitu ya mungkin. Jadi di mana tuh ada influencer yang ngejelasin, oh kita beli KFC di sini, terus bedanya apa sih sama di negara lain, atau mungkin KFC tuh ada topik promo baru, coba yuk gitu. Jadi kayak mungkin lebih yang iklan yang aku lihat itu lebih dari influencer yang mempromosikan promo baru atau mungkin perbedaan dari tiap negara tuh KFC ada menu baru apa sih gitu. Mungkin yang aku lihat tuh itu sih untuk promosi dari KFC sendiri. Oke, berarti jatuhnya lebih ke influencer mungkin di TikTok atau Instagram ya, Mas ya? Iya betul betul. Oke, berarti dari situ yang paling menarik menurut Mas Marcel sendiri itu dari TikTok atau Instagram. Nah, cuman kira-kira pesan di dalam iklannya itu yang disampaikan itu udah bisa menjelaskan dengan baik gak? Atau setidaknya membuat Mas Marcel sendiri ingin membeli produknya mereka? Wah udah jelas, pengen banget itu. Itu apalagi kan kemarin kita baru aja selesai dari Lebaran lah ya, lagi puasa. Wah itu sangat-sangat membuat ingin makan kan. Itu karena kalau Hmm. misalnya influencer ini kan lebih jago dalam mempromosikan hal baru. Karena mereka tuh tahu dari customer-nya itu dan juga nonton mereka tuh maunya gimana sih gitu. Bisa dipromosikan secara ASMR atau mungkin secara lainnya gitu. Dan mungkin sendiri karena menjadi gede juga dan bisa dilihat dengan banyak orang juga karena itu dipromosikannya dengan cara yang mudah dilihat dan juga membuat kita tuh kayak wah iya juga ya pengen beli KFC nih gitu. Kalau aku sendiri sih jadi pengen beli ya jujur karena jadi pengen makan ayam gitu intinya lah. Terus beli KFC gitu sih. Oke, berarti memang pure dari influencer ya Mas Marcel ya? Iya betul banget. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Nah, kalau di pertanyaan kedua, pernah nggak nih ngeliat atau mungkin
ngedapetin kayak promosi bundling gitu, atau mungkin promosi kayak spesial hari raya, spesial Natal gitu, pernah ngeliat atau mungkin beli promosinya? Pernah, kalau yang aku pernah lihat tuh pas kita lagi nyoblos kemarin. Jadi di KFC ini ada promosi bagi orang yang nyoblos, dapat paket 30.000, dapat ayam dan juga nasi dan minuman. Tapi kalau aku sendiri yang pernah aku beli tuh kayak paket berdua gini, terus dapat disk musik gitu. Jadi nanti udah beli paket dua berdua orang dapat juga kayak mungkin sebuah lagu ya mungkin, atau mungkin aku juga lupa. Nah, kalau Ada ya, boleh lanjut Mas. Marcel? Bah, halo, sorry ngelek. Aduh ngelek ngelek. Aduh gila. terputus ya? Kacik-kacik. Oke. Tadi sampai mana? Gue lanjutin aja ya. Iya. Tadi yang pertanyaan kedua kali ya. Jadi kalau aku sendiri sih udah ngeliat, yang paling pernah aku lihat tuh kemarin mungkin pas kita lagi nyoblos ya. Jadi ada promo bagi orang yang pernah nyoblos, itu bisa dapat paket di mana 30.000 dapat ayam, nasi dan juga minuman. Tapi mungkin yang pernah aku beli sendiri tuh yang paket bundling di mana tuh kita dapat porsi makan dua orang sama dapat kayak disk musik gitu. Jadi mungkin kayak kaset musik dari musisi Indonesia atau mungkin musisi luar yang pernah kerjasama sama KFC. Jadi dikasih, jadi kita dapat bawaan tambahan lah gitu mungkin. Jadinya mungkin yang pernah aku beli itu dan yang pernah aku lihat juga tadi yang coba itu. Tapi setahu aku juga sendiri kan tiap kalau misalnya ada hari raya baru pasti kalau kita sebagai marketing timnya KFC itu pasti ada harus kapitalis kan. Buat gimana tuh harus kita kapitalisnya lagi Christmas lah, lagi Lebaran lah, itu pasti ada lah promo baru. Jadi mungkin yang pernah aku lihat sih baru itu Bang. Oke, berarti memang ada bundling khusus yang ditawarkan oleh KFC sendiri dan Mas Marcel udah merasakan ya gimana kualitas produknya yang ditawarkan sama mereka gitu ya. Nah, kira-kira nih kalau misalnya Mas Marcel berkunjung ke salah satu restoran KFC gitu, si staffnya itu pas Mas Marcel mesen itu memberikan informasi yang sesuai nggak sih? Misalnya kayak ada informasi tentang promosi tadi. Nah, itu dia tuh ngejelasinnya detail atau gimana? Mungkin bisa diceritain untuk komunikasi staffnya. Mungkin kalau dari aku sendiri jujur ya, ini mungkin agak dari pengalaman jelek aja, tapi itu kalau misalnya promosi gitu aku agak kayak pesimis aja, takut kayak beneran nggak sih, karena kadang-kadang tuh kayak terlalu bagus banget kan dealnya gitu. Nah mungkin itu juga kesalahan dari kita sebagai manusia ya, dimana tuh kita mungkin nggak salah tapi kurang konteks aja, dimana tuh bundling tersebut tuh beneran ada tapi mungkin cuman di beberapa tempat doang, atau mungkin cuman ada di beberapa kondisi saja. Jadi mungkin kendala di literasi di mana tuh kadang-kadang ada aja yang bilang oh ada loh promo kayak gini, tapi kekurangan informasi dan konteks jadinya tuh kayak oh pas mereka coba nggak ada, tapi cuman konteksnya itu agak berbeda dari seharusnya gitu. Jadi mungkin bukan kesalahan langsung dari staffnya, tapi mungkin karena Indonesia ini aja yang agak minim literasi gitu. Dari karyawannya sendiri pula, aku pun nggak pernah ngerasain kayak mereka tuh salah ngejelasin, tapi mungkin ngejelasin ulang karena tadi jadi pemahaman dari konsumen ini yang kurang pakem, di mana tuh nggak salah dari karyawannya langsung gitu. Kalau secara mereka menjelaskan dan juga oh ini sebenarnya promonya benar atau enggak sih, itu kadang-kadang ya benar ada, cuman salahnya mungkin di konsumen yang belum ngerti total soal sebuah uh, tersebut gitu. Jadi kalau dari karyawan sendiri aku sih udah oke-oke aja, karena dari mereka juga kan kalau kita masuk pasti menjelaskan promo terbaru dan
oh kak mau ini nggak, mau tambahan ini kak, kalau misalnya kakak beli pakai ini dapat lebih murah loh, terus juga dapat misalnya kaset atau mungkin hal lain. Jadi kalau dari customer secara langsungnya pun, kalau misalnya di tempat aku oke-oke aja, hasilnya tuh masih sesuai standar yang mereka lakukan di semua cabang. Mungkin itu sih Pak. Semoga cukup jawab. Oke, berarti memang komunikasi dari staffnya itu cukup membantu ya. Mungkin ada beberapa masalah aja sama beberapa customer yang belum terbiasa mungkin ya untuk makan di tempat-tempat kayak KFC ya. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Eh, Kira-kira Mas Marcel ini pernah ngerasain nggak pesan yang disampaikan di sosial media itu sama pengalaman di lapangannya itu selaras? Misalnya contohnya kayak eh, iklan di sosial media atau di billboardnya tuh nampilin produk yang kayak gini, misal produk burger dengan isian yang banyak. Giliran dibeli, isinya tuh ternyata nggak sesuai gitu, atau at least tampilannya nggak sesuai. Pernah nggak kayak gitu? Mungkin kalau kita ngomongin ke burger atau kompetitornya KFC yang sebelah, nggak aku bilang namanya, tapi pernah kayak gitu mungkin di sebelah. Tapi kalau di KFC sendiri ini, awal juga kan aku lebih, nggak jarang lah ya ke KFC, pasti lebih pro ke kompetitornya. Nah, karena itu pula, aku pun nggak terlalu dari kecil tuh makannya KFC terus, tapi semakin tua dan semakin berkembang itu lebih ke mencontoh ke KFC ini, karena yang aku lihat tuh dari promosi yang udah dilakukan secara marketingnya dan juga hasil yang mereka kasih di setiap cabangnya itu lebih konsisten dan juga lebih memuaskan, di mana tuh mereka nggak terlalu uh, membuat marketingnya itu jelas dan juga bisa pas kita beli dapat juga gitu. Jadi nggak terlalu clickbait lah ya, nggak clickbait banget, dan hasilnya lumayan memuaskan, di mana kalau kita beli burgernya juga itu secara aku juga pengalaman cukup memuaskan mungkin, karena ya walaupun enggak segede di posternya tersebut, tapi kan kita harus di mana di posternya itu pasti enggak dimakan, enggak dipakai makan lah, itu cuma memang buat promosi doang. Jadi aku ngeliat juga rasanya udah enak, dan setiap kali ke KFC buat beli makanan mereka tuh alhamdulillah memuaskan gitu. Jadi kayak uang yang aku gunakan itu aku rasa cukuplah dengan promosi yang mereka lakukan, cukup memuaskan. Mungkin itu uh, Oke, berarti memang cukup konsisten ya dari segi marketing dengan produk yang ditawarkan si KFC-nya. Nah, cuman tadi kan saya tanya dari marketing ke brand KFC-nya, jadi lingkupnya tuh masih internal KFC. Nah, kalau misalnya ya. dibandingin dengan kompetitor, misalnya dengan kompetitor seperti McDonald atau Burger King, Mas Marcel sendiri lebih unggul yang mana menurut Mas Marcel sendiri? Mungkin kalau dari sisi aku sendiri ya, jujur ini kan kalau dari aku sendiri itu dari setiap brand-brand kompetitor itu pasti ada aja yang mereka tuh spesial dari mereka, yang ngebuat mereka tuh makanya nggak ada yang di atas sendiri kan. Soalnya kayak ya mungkin Chick-fil-A, terus ada uh, Burger King, McDonald, dan juga mungkin Popeyes ya. Itu kan mereka semua tuh memiliki perbedaan sendiri yang membuat mereka tuh sangat populer gitu dan memiliki kekuatan sendiri. Tapi mungkin yang bisa aku bilang buat KFC ini itu, buat kalau misalnya kita ngeliat fast food, dan kita tuh pasti mikirnya soal sebuah ayam ini ya, fried food yang dimana tuh harus enak dan juga crispy. Nah, jujur dari pengalaman aku sendiri juga tuh, kalau misalnya aku ke contoh ke sebelah ke McDonald, yang famousnya itu McDonald kan buat ayamnya ya, itu jujur aku tuh nggak ngelihat oh McDonald ini tuh punya keunggulan di ayam gitu. Aku juga agak kaget kalau misalnya orang dari luar atau orang dari lain tuh bilang McDonald itu famousnya buat ayamnya loh. Gue kayak oh juga, karena kalau gue mikirin ayam dan mikirin fast food yang enak itu pasti ke KFC kalau sekarang, karena dengan lebih konsisten dan juga dengan juicy-nya yang lebih terlihat, flavornya yang lebih rich lah dan juga lebih enak. Aku ngeliat tuh kalau kita makan ayam fast food pasti lebih konsisten dan enak tuh ke KFC kalau jujur dari aku. Jadi mungkin konsumen yang lain juga bisa memiliki opini yang sama, di mana tuh menurut banyak orang juga mungkin KFC ini tuh sangat mendominasi dengan ayam mereka yang mungkin dengan sangat juicy dan juga hasil yang lebih enak. Dan kalau misalnya kita bandingin dengan sebelah seperti McDonald, itu lebih mungkin agak dry dan juga nggak seenak di KFC ini dengan memiliki pilihan juga yang lebih banyak gitu, dan juga dengan variasi menu juga seperti cream soup yang
sangat bagus kan ya. Kalau misalnya kita ngomongin KFC kan cream soupnya itu menjadi condong juga, dan juga kentangnya yang lebih enak. Jadi kalau misalnya sendiri tuh kalau mikirin soal mau makan fast food pasti ke KFC, karena kalau dari kompetitor lainnya itu ayam pasti didominasikan oleh KFC menurut aku. Mungkin kalau kita mikirin ice cone dan hal-hal lainnya pasti kita mikir McDonald. Ya kan dimana kan McDonald ini ada Sunday-nya dan Ya. pilihan lain itu lebih mencondong kuat juga kan. Tapi kalau aku mikirin mau makan ayam fast food yang enak pasti ke KFC. Jadi dari kompetitornya sendiri menurut aku tuh KFC udah mencondong ke atas sendiri ya kan. Tapi balik lagi ke pendapat orang lain di mana, tapi kalau dari aku sendiri tuh udah cukup konsisten. Karena konsistensi itu jadi aku lebih milih KFC daripada kompetitor lainnya. Mungkin itu kalau cukup jawab. Oke, berarti dari Mas Marcel sendiri, citra brand KFC-nya itu memang udah konsisten ya. Jadi dia fokus di ayam yang dimana sampai-sampai ngebuat Mas Marcel itu kalau mikirin ayam langsung ke KFC gitu, nggak ke yang lain malah. Betul banget. Oke, mungkin itu untuk pertanyaan terakhir ya. Sebelum saya tutup mungkin ada yang mau ditambahin lagi untuk sharing-sharing sedikit. Mungkin udah cukup sih sebenarnya, udah konsisten aja. Tapi mungkin kan dari tadi kita udah bisa bilang memberikan positifnya dari KFC ini ya. Tapi kalau negatifnya itu ada juga mungkin yang aku tuh kurang enak mungkin pas hari itu. Karena hari itu juga mungkin aku lagi ke KFC di mana, nah itu cabang ini baru buka kan. Nah mungkin karena baru buka ini jadinya ada beberapa kendala di sistemnya yang membuat mereka tuh kurang optimal mungkin. Jadi di mana kan aku masuk ke dalam, kita sudah order tapi aku lupa order satu menu kan, jadi aku order lagi. Nah, makanan kita itu lumayan cukup lama untuk diproses, walaupun ya tidak seramai yang bisa dibilang tuh selama itu nunggunya lah, bisa dibilang begitu. Di mana tuh ya lumayan lama kita menunggu, dan itu lumayan dissatisfactory banget. Karena di mana tuh ya kita udah ekspektasi kalau ke fast food restoran kan makanan cepat, siap saji, dan enak lah ya. Nah ini mungkin aku tuh kayak agak sedih aja, di mana tuh ya lagi pengen makan tiba-tiba datangnya lumayan lama, lagi lapar-laparnya. Itu mungkin karena beberapa hal juga. Tapi saat waktu itu juga kalau misalnya kita ke sebuah restoran, setahu aku tuh kalau memang sebuah produk itu belum siap, pasti ada dari karyawan yang membilangkan, Pak, sorry ini produknya masih belum siap dan membutuhkan waktu lebih lama lagi untuk bisa diproses. Kan biasanya seperti ada itu kan, kalau di saat waktu itu nggak ada. Jadi mungkin karena itu, jadi kan aku nggak tahu kalau misalnya beneran harus tunggu selama itu, mungkin nggak bakalan aku beli produk tersebut gitu. Jadi mungkin saat itu sih kendalanya. Tapi alhamdulillah itu kan pas bagian awal-awal aja ya. Tapi harusnya kan pada bagian awalnya itu harusnya lebih di monitoring lagi dan lebih dilihat konsistensi dari karyawannya gitu. Mungkin itu sih kendala dan dampak jelek waktu itu pas pengalaman aku di KFC. Itu sih Mas Ali paling kalau buat tambahan. Oke, makasih banget nih Mas Marcel. Jadi udah lengkap banget tadi dijelasin tentang keunggulannya yang lumayan banyak dan nggak lupa juga tentang kekurangannya ya. Karena memang setiap brand itu nggak ada yang sempurna banget gitu. Pasti ada up and down-nya ya. Ada pas dia positif, pas dia negatif. Itu pasti ada masa-masa kayak gitu. Dan itu udah semua pertanyaan yang saya tanyakan. Saya mau bilang terima kasih lagi ke Mas Marcel sudah menyempatkan waktunya malam ini dengan saya untuk wawancara sebentar. Dan semoga apa yang Mas Marcel sudah sampaikan itu bisa berguna untuk tugas saya sendiri dan juga untuk KFC ya, mungkin untuk evaluasi KFC-nya. Dan dari saya Betul, mungkin betul. terima kasih kembali lagi untuk Mas Marcel. Saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ali, thank you. Thank you. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, di sini udah ada Saudara Sidki Azam Fadila nih. Saudara Sidki, sekarang gimana nih? Udah siap belum untuk diwawancara? Insya Allah siap. Siap. Oke, terima kasih sebelumnya. Sebelum mungkin saya perkenalan dulu, saya Aryo Lingrosinggi, mahasiswa bisnis digital kelas C ya. Dan di sini ingin mewawancarai Saudara Sidki untuk tugas market research. Dan di sini brand yang akan kita bicarakan itu adalah KFC. Sebelumnya pernah
makan di KFC ya? Pernah lihat lah minimal. Pernah, tapi itu mungkin sekitar 6 tahun yang lalu. 6 tahun yang lalu. Iya. Atau ya paling dekat 5 tahun yang lalu. Sebelum Oke, isu-isu, iya. oke. Mungkin untuk eh, medianya mungkin ya, media digital atau iklan KFC ini. Baik. Saudara Siki sendiri seberapa sering sih melihat media iklan KFC dan biasanya tuh di apa aja? Misalnya di YouTube kah atau di Instagram atau di billboard mungkin? Oke. To be honest, kalau tentang ngelihat medianya atau pengiklanannya lebih banyak cenderung di billboard karena kan biasanya kalau di Jalan Raya Cibubur atau di altar Cibubur juga di jalan tol itu banyak pelang-pelang KFC. Tapi kalau untuk secara digital sendiri itu kurang srek, kurang apa ya, kurang ngeh karena beberapa mungkin di YouTube pernah ada, tapi itu nggak nggak jadi apa ya, nggak jadi clickbait juga di kepala begitu. Jadi Lebih kayak banyak asal. billboard. Iya, lebih banyak billboard. Oh, oke. Tapi eh, kalau misalnya nih Pak Sidki ini udah sempat ngeliat mungkin yang di YouTube atau di TikTok billboard, Mm-mm. menurut saudara Sidki sendiri dari pilihan-pilihan itu yang paling menarik, yang paling memiliki kemungkinan besar menarik konsumen di zaman sekarang itu yang mana nih? Eh, Sebenarnya secara umum sih ya, kalau menurut saya pribadi itu dari iklan digital yang bisa ngasih clickbait yang kuat. Kayak misalkan dulu slogannya KFC kan jagonya ayam ya. Nah, Iya, itu bisa dikuatin lagi karena belum belum bisa ngejawab karena belum ngerasa juga begitu saudara. oke, menarik. Dan eh, berarti pesannya nyampe ya, pesan si KFC ini udah bisa dibilang nyampe lah Bisa, untuk bisa. mengiklankan produk dia. Dan seberapa kuat nih pesannya itu untuk mempengaruhi keputusan saudara Sidki sendiri untuk membeli produk KFC? Oke, kalau kita bicara umum ya, if I can put it on scale, mungkin 8/10. Oh, situasinya seperti apa tuh? Apakah emang lagi lapar kah atau emang oh iklannya menarik nih terus langsung beli apa gimana? Oke, yang pertama itu kalau tanpa ada isu boykot, itu yang pertama. Terus yang Oh, oke. kedua, eh, kalau KFC itu waktu itu pernah punya bundling harga yang gacor banget dengan apa namanya, paket yang banyak gitu ya, tapi dengan harga yang murah dan tentu kita semua tahu bumbu KFC itu punya cita rasa sendiri. Nah, itu menurut saya sendiri yang bisa jadi penentu bangetnya. Jadi Oh, strategi marketingnya juga sih pengiklanan gimana bikin bundlingnya gitu. oke. Berarti emang saudara Sidki ini membuka sekali mata terhadap isu politik ya. Bagus. Oke, mungkin untuk pertanyaan yang kedua ya. Apakah saudara Sidki ini pernah melihat promosi-promosi khusus kayak tadi yang banding sama promosi musiman, misalnya kayak lagi Lebaran atau lagi Natal, itu sering lihat gak nih ada di KFC gitu? Tentu pernah, apalagi di GoFood ya biasanya ya. Biasanya iklan-iklan GoFood itu dia kerjasama juga, berpartner juga sama brand-brand besar. Pasti pernah melihat ada apa namanya, paket-paket yang disesuaikan dengan musim-musim atau peak season gitu. Nah, terus menurut saudara Sidki sendiri semenarik apa nih dari yang sepenglihatannya ya kan banyak tuh dari bundling misalnya diskon Lebaran, diskon Natal, diskon Imlek segala macam. Apakah penawaran yang diberikan itu memang semenarik itu dengan uh, judul diskonnya? I see. Kalau misalkan menarik atau tidaknya itu kan berdasarkan preferensi masing-masing ya. Kalau menurut saya sendiri hampir banyak setelah beberapa tahun ke belakang kompetitornya itu makin banyak dan itu membuat template, saya rasa ya, template penjualannya itu sama semua. Jadi saya kurang bisa mendapatkan feel yang deng bangetnya itu untuk penarikannya. Jadi ya so-so lah, biasa Oh, aja. jadi memang Ya, karena banyak itu ya,
kompetitor ya berarti ya, Iya, yang mempengaruhi dari perspektif saudara Sidki sendiri. betul. Oke. Terus kalau misalnya dari promosinya itu sesuai nggak sih sama kualitas produknya gitu? Apakah mereka cuma kayak ngebundling tapi ya udah rasanya be aja gitu? Apa emang kualitas rasanya juga dipertahankan di bundlingnya itu? Oh, ini menarik. Kalau soal kualitas rasa, meskipun terakhir saya makan itu 5 tahun yang lalu, tapi saya masih bisa ngebedain rasa ayam biasa sama rasa ayam KFC. Jadi I think dia bisa mempertahankan konsistensi dari iklan yang dia buat. Bagus, it's good, Berarti memang kualitasnya dijaga ya untuk si dijaga, KFC. dijaga. Nah terus misalnya nih, pas saudara Sidki itu jalan ke restoran KFC-nya beli gitu kan. Nah itu pas mesen itu staffnya itu memberikan informasi tentang produk atau mungkin promo-promo yang sedang berlangsung gitu gak? Secara detail ya, jadi nggak cuma nyebutin aja gitu. Oke. Biasanya kalau kita mungkin belinya sedikit, kasirnya itu akan melakukan teknik spending. Jadi menambah kira-kira apa nih yang bisa dibeli dan itu dilakuin biasanya. Oke, berarti tergantung dari jumlah pembelian juga ya? Iya, kadang staffnya juga melihat kita belinya banyak, kalau udah banyak mau dibanyakin lagi kan kayak Ya. mungkin udah cukup lah. Tapi kalau sedikit biasanya dia nawarin ada spending tambahannya. Benar-benar. Oke, mungkin langsung lanjut ke yang bagian ketiga. Oke. Nah, untuk integrated marketing komunikasinya sendiri nih, IMC-nya untuk KFC. Jadi Hmm. mungkin ini nyambung sama yang ke satu kalau nggak salah. Hmm. Eh, Saudara Sidki ini merasa nggak kalau pesan yang disampaikan melalui iklan di media sosialnya itu, promosi di aplikasinya juga mungkin itu konsisten dan selaras dengan apa yang mereka sebutkan? Oke, kalau bicara terkait media sosial, karena tadi saya sudah menyinggung bahwasanya saya kurang banyak melihat iklan digitalnya, ya, tapi yang saya lihat itu lebih banyak ke iklan fisiknya seperti billboard atau pelangnya. Itu jadi mungkin saya bisa menjawab dengan konsistensi IMC dari bentuk iklan non digital, dan saya rasa itu masih terjaga sampai sekarang. Oke, baik. Berarti dari segi IMC-nya masih terjaga ya, Ya, menurut Pak Sidki. Nah, terus kira-kira ada nggak nih kayak sebuah perbedaan dari yang saudara sendiri rasakan antara apa yang diiklankan sama apa yang terjadi di lapangan gitu. Misalnya kayak contoh foto produknya itu kayak gini, oke. ternyata Ya. produknya itu beda gitu. Nah, gitu gimana? Menarik, ini menarik. Beberapa pernah kejadian, mungkin ayamnya itu kayak wah banget, kayak misalkan ini mungkin suatu hal yang lumrah di bisnis besar food and beverage ya, terus apalagi brand-brand besar seperti Indomie yang misalkan fotonya itu bagus banget pas dimasak tapi kayak biasa aja. Itu udah jadi kewajaran tapi nggak bisa diwajarin juga karena itu sebuah kesalahan. Eh, Pernah beberapa kali kalau untuk spesifik di KFC itu ayamnya nggak sebesar yang difoto. Karena kelihatan kayak Oh, gede banget ayamnya nih. Pas iya, datang mungkin entah saya juga salah pesan paket atau salah milih mending yang dada atau yang paha atas tapi malah dapatnya yang paha bawah gitu kan juga bisa. Kesalahan konsumen. Jadi itu bisa saja terjadi menurut saya. oke. Jadi memang wajar ya untuk industri F&B terutama ya, yang fotonya Betul. tuh nggak sesuai sama produknya. Iya. Nah, terus kalau misalnya dibandingin nih komunikasi pemasaran KFC sama brand kompetitor kayak McDonald atau Burger King, yang lebih unggul menurut pandangan saudara Sidki ini siapa? Kalau untuk ayam KFC menang. Oke, Ya. kalau misalnya untuk produk yang serupa yang lain misalnya kayak kentang goreng atau mungkin Sebenarnya paket-paket gitu. sebenarnya eh, saya berpendapat bahwa KFC itu emang dia in charge-nya lebih di ayam dibanding ke yang lain. Jadi dibanding Hmm. brand-brand kompetitor lain, McDonald's itu walaupun dia ada ayamnya juga tetap kalah dibanding KFC. Oke, berarti masih unggul KFC ya. Iya, Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Menurut oke. saudara Sidki sendiri, citra brand KFC ini
konsisten gak nih di semua saluran komunikasi mereka? Apalagi uh, beberapa waktu yang lalu kan ada isu yang boykot itu tuh. Nah, menurut saudara Sidki ini, apakah si KFC ini bisa membangun kembali citra brandnya kembali setelah mendapatkan accusation dari boykot itu? Oke, ini menarik. Tentu selalu ada jalan untuk menjadi lebih baik. Asik. Jadi bisa aja kita mungkin mendeklar bahwa itu tidak terafiliasi atau semacamnya, atau misalkan KFC ada namanya lagi jadi KFC Indonesia, itu juga bisa menurut saya, walaupun saya nggak tahu persis, tapi ini pendapat saya pribadi. Kalau untuk citra secara umum begitu, tapi kalau untuk penyampaian visual warna, color palette, terus kemudian slogan, saya rasa itu sudah konsisten. Jadi tinggal diperbaikin bagaimana citra reputasinya itu lebih baik lagi, gitu. Oke, jadi memang tergantung dari merekanya ya, apakah mau untuk merubah menjadi lebih baik lagi, terlepas dari sorotan-sorotan atau mungkin akusasi yang diberikan ke mereka. Betul. Oke, itu mungkin pertanyaan terakhir ya. Sebelumnya ada yang mau disampaikan lagi kan nih dari Pak Sidki sendiri? Cukup mungkin. Oke, cukup ya. Oke, mungkin kalau cukup dari saya juga memberikan terima kasih karena sudah menyempatkan juga waktunya untuk wawancara di sini. Dan akhir kata mungkin semoga apa yang saudara Sidki berikan ini bisa menjadi evaluasi ya, entah untuk Baik. KFC atau mungkin dari tugas yang akan saya bawakan ini. Oke, mungkin akhir Ya. kata terima kasih Pak Sidki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Saudara Ali. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Untuk kali ini aku akan bertanya nih tentang market research-nya KFC. Kita bakal berapa KFC terhadap pembelian kita gitu. Sebelum itu aku pengen tanya dong ke teman-teman. Teman-teman pernah nggak makan KFC? Coba aku tanya dulu ke Kak Indah, boleh deh. Oke, kalau dari aku sendiri sih aku pernah ya Kak cobain brand KFC itu sendiri. Oke. Selanjutnya kalau Kak Pandu pernah nggak? Kalau dibilang nggak pernah, kayaknya nggak mungkin ya Kak. Pastinya pernah dong KFC. Siapa sih yang nggak tahu KFC kan brandnya udah besar gitu. Apalagi di Indonesia juga udah besar juga. Iya. Oh gitu. Oke, langsung aja nih teman-teman. Karena kita juga di sini temanya adalah forum group discussion. Jadi kita ngobrol-ngobrol santai aja, kalau misalnya ada pendapat tinggal diomongin aja gitu ya. Oke, aku mau tanya dong ke Kak Pandu sama Kak Indah gitu. Apakah kalian itu sering nggak sih lihat iklan KFC? Biasanya kalau ngeliat tuh di mana? Di media sosial, di TV, atau di billboard, atau di mana? Dari siapa dulu nih? Boleh Pandu dulu deh, Pandu dulu. Oke. Kalau untuk soal iklan KFC, mungkin belakangan ini, lebih tepatnya ya, semakin lama itu iklan KFC itu semakin jarang. Kalau misalkan ngomongin dari dulu ya, pas zaman-zaman ya mungkin bisa dibilang dari TK gitu sampai SD. Nah, itu masih sering gitu ngeliat iklan KFC, baik itu di TV ya, umumnya di TV lah. Dan atau enggak di billboard gitu. Tapi eh, lama-lama ya iklan itu memudar gitu. Ya entah itu KFC merasa, oh udah dikenal gitu, jadi nggak perlu pemasaran eh, yang begitu masif, atau ya memang dia udah popularitasnya udah nggak sebesar dulu gitu. Tapi untuk saat ini udah jarang sih, udah jarang lihat iklannya. Bukan nggak pernah, tapi jarang. Kalau Kak Indah gimana Kak Indah? Ya, aku setuju banget nih sama omongannya Pandu. Karena emang akhir-akhir ini emang jarang kan. Cuma kalau di media sosial itu menurut aku masih sering karena
emang dari KFC-nya sendiri kan sering ngadain promo-promo gitu kan. Terus promo-promonya itu kadang suka lewat di media sosial aku, kayak contohnya Instagram atau FYP TikTok gitu. Oke. Dari iklan tersebut, menurut kalian iklannya gampang dipahami atau enggak sih? Jawabannya gampang atau enggak gitu? Kalau Coba dari dari Kak Indah deh. Ya, jujur kalau dari aku gampang ya, karena apa ya, elemen-elemennya mungkin yang bisa langsung kelihatan di aku, terus kayak langsung cocok aja sama aku, langsung mudah dipahamin, terus kayak ya udah nggak sesulit itu untuk memahami posternya. Oke. Kalau Kak Pandu sendiri mudah dipahami atau enggak kira-kira iklannya? Ya, yang pastinya mudah dipahami lah, karena ya KFC juga pasti punya tim marketingnya sendiri ya. Mereka juga udah terlatih gitu, udah punya pendidikan khusus gimana cara bikin promosi yang menarik. Ya pastinya kalau saya lihat posternya ya, ya terakhir kali saya lihat posternya ya itu informatif sih. Jelas langsung ada harganya, langsung eh, kelihatan gitu poin menarik yang ditawarin. Terus juga walaupun ini ya, eh, mungkin saya ilmunya kurang begitu paham terkait penggunaan warna-warna yang bikin selera makan naik gitu atau ingin membeli. Tapi KFC itu dengan warna andalannya warna merah itu aja bisa bisa menarik perhatian banyak orang gitu di promosinya. Iya, betul. Karena warnanya kontras ya, putih sama merah, jadinya putih, merah, hitam Betul. gitu. Jadi kelihatan banget gitu ya. Oke, selanjutnya, Iya. apakah kalian itu sendiri pernah ngikutin promo KFC, contohnya kayak paket bundling atau diskon atau cashback dari KFC gitu, entah di outlet langsung ataupun di GrabFood gitu. Dari Kak Pandu boleh? Oke, kalau dari saya ya, yang benar-benar ikonik dari iklannya KFC itu dari dulu sampai sekarang yang dia ngepromosiin produk serba gocengnya mereka. Itu mungkin dari Oh, dulu sampai sekarang, ya tahu kan promo serba goceng. Ya mungkin dari dulu sampai sekarang masih sering dipakai gitu format promosinya, walaupun dari segi pelaksanaan ya mungkin berbeda gitu karena ya pasti harganya kan beda juga dari tahun-tahun sebelumnya, apalagi ditambah inflasi segala macam gitu. Tapi ya. mereka masih dengan promosi seperti itu masih bisa dipertahankan gitu dan ya eh, masih sesuai juga yang dibilang goceng, walaupun ada embel-embel goceng plus ya, nggak bener-bener goceng tapi misalnya 6.000 7.000, tapi itu masih masih match gitu, masih bisa untuk dipakai. Mm-mm. Kalau Kak Indah sendiri? Oke, kalau dari aku itu terakhir promo yang kita beli KFC terus itu tuh dapat kaset gitu kan. Nah, ya itu terakhir sih aku beli itu karena emang tertarik aja kan. Namanya juga anak-anak. Kalau misalkan ini dikasih kaset ya mau gitu. Apalagi kan itu KFC tuh kasetnya juga lagunya kasetnya itu isinya tentang lagu anak-anak juga kan. Jadi ya tertarik. Oke. Hmm, Kalau misalnya KFC kan kadang suka ngadain kolaborasi ya, kayak event, konser, ataupun lainnya, itu menurut kalian itu hal semacam itu meningkatkan citra brandnya KFC atau enggak? Gitu. Boleh Kak Indah? Kalau dari aku iya ya, karena emang eh kalau misalkan ngadain event-event kayak gitu, jadi membranding produknya dia kan, kayak banyak, jadi produknya dia tuh kayak memperkenalkan produk dia ke orang lain, ke banyak orang gitu. Apalagi kalau kayak konser gitu-gitu, misalkan KFC jadi partner sponsorshipnya, itu ketika ada orang yang datang ke konser itu banyak, pasti banyak juga kan orang yang tahu. Oke, betul-betul. Kalau Kak Pandu gimana nih? Pernah nggak ngeliat mereka kolaborasi? eh Kalau misalkan kolaborasi ya, ya yang kalau yang dulu tuh kaset itu juga pernah nggak sih kolaborasi sama album penyanyi-penyanyi gitu, kalau nggak salah. Nah, iya betul-betul.
Nah, iya itu kan untuk kolaborasi. Nah, itu sebenarnya harus ya eh, bisa dibilang sebenarnya works aja berguna. Yang penting selama eh, pihak-pihak atau apa ya bilangnya penyanyi-penyanyi yang mereka ajak kolaborasi itu ya memang sedang hype pada masanya gitu. Jadi itu dipertimbangin juga mengikuti perkembangan zaman, yang mana itu nggak harus banget terpaku dengan kolaborasi dengan musisi atau sebagainya. Tapi kalau misalkan sekarang trennya apa nih? Misalkan trennya lagi anime, misalkan ini boleh bandingin sama pesaingnya nggak? Contohnya kayak McDonald gitu. Dia pendekatannya kan dengan iklan dengan animasi. Nah itu sebenarnya bisa juga gitu di dalam tanda kutip ditiru gitu gerakannya sama Pepsi gitu. Jadi beradunya lewat iklan animasi. Jadi Iya. ya konser itu tetap works tapi lihat mana yang lebih potensial gitu untuk dipakai promosi saat ini. Itu sih. Iya betul. Sayangnya juga sekarang kan KFC udah jarang banget kayak gitu. Jadinya penjualannya menurun banget kan, menurun drastis. Soalnya Hmm, yang datang ke KFC itu biasanya orang-orang dewasa, sedangkan anak-anak kecil, anak-anak remaja lebih sering ke McD, ke Ricis gitu karena mereka sering menampilkan iklannya dengan umur-umurnya gitu. Jadi segmentasi pasarnya bukan disamaratakan tapi dibeda-bedakan gitu. Desainnya lebih menarik dan menarik. Oke, benar-benar. pertanyaan selanjutnya. Kalau misalnya dibandingkan dengan kompetitor lain seperti McDonald's atau Burger King atau Ricis atau Popeyes, bagaimana kalian itu menilai komunikasi pemasaran KFC? Boleh dari Kak Pandu dulu. Hmm, sebenarnya apa ya? Ya beberapa brand yang disebutkan ini memang pasarnya itu ya saling interseksi gitu ya, saling berebut pasar. Tadi Iya. poin pertanyaan utamanya apa? Agak lupa nih sebelum takutnya saya lanjut lebih jauh. Poin utamanya adalah gimana sih kalian itu melihat komunikasi pemasaran KFC jika disandingkan dengan kompetitor yang serupa? Gitu. Kayak marketingnya gitu, apakah kalian nilainya gimana gitu? Mungkin saya nggak bisa komentar banyak ya kalau misalnya terkait marketingnya gimana. Soalnya ya itu tadi balik ke poin awal. Untuk eh, Iya. perusahaan-perusahaan F&B yang tadi udah disebutin tuh, saya pribadi belakangan ini intensitasnya kurang banyak gitu ngeliat iklan-iklannya. Paling yang bisa saya komentarin yaitu tadi yang terkait yang McDonald gitu. Nah, McDonald justru malah lebih sering exposure-nya di beranda sosial media saya. Jadi kalau misalkan di nilainya terkait itu, eh, KFC masih tertinggal gitu lah. Masih tertinggal dalam segi mereka mendapatkan audiens atau misalkan promosi mereka akhirnya viral gitu. Jadi masih banyak PR yang bisa dibenahi sih, di mana kompetitornya itu dalam segi promosi itu bisa dikatakan lebih baik untuk saat ini. Oke, kalau dari Kak Indah sendiri gimana nih nilai dibanding sama kompetitor lain? Kalau dari aku sendiri, emang KFC dengan kompetitor-kompetitornya itu KFC kurang sih emang karena apa ya masyarakat juga kan nilainya juga yang dari viral-viralnya terus mungkin karena banyak yang ibaratnya apa ya masyarakat tuh FOMO gitu. Terus KFC juga kurang itu kan, kurang akhir-akhir ini juga kurang branding produknya. Jadi eh, menurut aku ya kurang di komunikasinya. Oke, pertanyaan terakhir yaitu kalau dari semua bentuk komunikasi pemasaran KFC seperti iklan, media sosial, promo, dan pelayanan, mana yang paling mempengaruhi keputusan kalian buat ngebeli KFC ini? Apakah promo atau iklan yang menu baru ataupun media sosial atau pelayanannya mungkin gitu? Boleh dari Kak Indah? Kalau dari aku sendiri sih lebih tertarik dengan menu baru ya.
Misal KFC kayak ngeluarin menu baru, kayak Ricis deh contohnya. Ricis kan dia terakhir ngeluarin yang ayam 1 ekor, tapi dia tuh kalau nggak salah yang apa ya, kemarin pokoknya yang lumayan pedas dan berlevel gitu. Menurut aku itu sih menunya sama tempatnya harus kayak lebih di apa ya, upgrade menurut aku. Oke. Kalau dari Kak Pandu gimana nih? Apa yang paling mempengaruhi untuk membeli produk KFC? Ya, sebenarnya kalau misalkan eh, produk-produk baru dari KFC, ya setiap tahun dia pasti ada lah. Namanya juga ini ya untuk mencari pangsa pasar baru. Tapi kalau menurut saya poin utamanya bukan di situ. Mungkin ini in general sih terkait eh, bentuk layanan mereka yang sekarang ini udah self service. Dimana mungkin self service ini jadi pro kontra gitu di beberapa masyarakat gitu karena jadi eh, dalam tanda kutip pelayanan terhadap customer semakin kurang. Tapi kalau menurut saya dengan adanya self service ini eh, lebih melatih gitu konsumen secara umum baik itu terutama masyarakat Indonesia ya dimana kita kan budayanya kalau misalnya sebagai pembeli suka banget dilayanin gitu. Ya mungkin ini kita ngebawa budaya Barat tapi menurut saya itu bukan merupakan suatu hal yang positif di mana kita saat udah beli makan terus kita dilatih juga cara jaga kebersihan terus abis makan tuh ya nggak ditinggalin gitu aja tapi eh, sampah-sampahnya itu dibuang sendiri. Oke lah bisa dibilang itu jadi pekerjaan tambahan gitu untuk yang beli tapi itu jadi salah satu sarana latihan yang bagus untuk pribadian masyarakat Indonesia itu sih membawa Oh, budaya yang bisa dibilang baik. oke, diskusinya ternyata kita sepanjang ini ya. Soalnya kita banyak buat pandangan-pandangan kita, persepsi terhadap KFC yang perkembangannya menurun gitu. Oke, terima kasih untuk Kak Indah dan Kak Pandu atas forum group discussion pada pagi ini. Sebelumnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Nirmala. Oke, baik. Selamat malam semuanya. Oke, sebelumnya kenalin dulu ya. Oke, sebelumnya kenalin dulu Malam. nama, nama saya Fatir Feruji. Di sini dengan kakak siapa? Mungkin boleh perkenalan dulu. Cek, cek. Oh, perkenalkan nama aku Fitria. Aku mahasiswa UIN Jakarta. Ya, mungkin Kak Naura bisa perkenalan singkat dulu gitu. Ya, baik. Nama aku Naura dari UIN juga. Oke, baik. Mungkin langsung aja ya ke pertanyaan pertama. Nah, apakah kalian ini tuh sering melihat iklan KFC atau tidak? eh nggak sering sih, tapi pernah beberapa kali lihat. Oke, mungkin Kak Naura pernah lihat atau enggak gitu. Ya, pernah pernah beberapa kali kayak di jalanan gitu, pakai ada bannernya gitu. Atau gak lewat di Instagram. Oke, oke. Nah, dari iklan-iklan tersebut itu tuh eh, ada gak sih pesan yang kayak mudah dipahami gitu, kayak mudah ditangkap gitu? Ada gak kira-kira kayak apa gitu pesan apalah gitu bebas lah. Kan iklan KFC yang terakhir aku lihat itu kan yang apa ya? eh yang pakai AI, tahu gak sih? Itu kan sempat viral Hmm. ya. Oh iya ya. Iya. Tapi kalau secara pesannya sih aku bisa memahami tentang yang kebersamaan itu. Oke, mungkin Pak Naura apakah sama gitu iklan KFC-nya atau gimana? Beda lagi gitu yang dilihat itu tuh.
Sama, nggak jauh beda kayak gitu. Terakhir dilihat juga. Oke, nah, menurut kalian itu iklan KFC ini tuh menarik dan sesuai dengan citra brand mereka atau enggak sih gitu? Lumayan sih, lumayan menarik. Soalnya kan di iklannya itu kan mungkin mengandung maknanya juga kan, kayak tentang kebersamaan. Soalnya kan yang aku lihat dari iklannya itu kayak ada orang tua, seingat aku ya, kayak ada orang tua, terus sama anak-anaknya yang berbagai profesi, tapi kumpul di KFC-nya itu. Jadi lumayan menarik sih. Mungkin karena orang pengalamannya kayak gimana? Iya, menarik dan pesan yang disampaikan dari iklan tersebut dapat dipahami gitu. Ya, menarik bagi para konsumen lah ya iklannya bisa dibilang gitu. Oke, jadi iklan KFC itu lumayan menarik ya, sama sesuai sama citra brand mereka ini tuh. Nah, Mas, pertanyaan selanjutnya itu pernah gak sih kalian itu ngerasa tergoda gitu untuk membeli KFC setelah melihat iklan-iklan di media sosial atau di media cetak gitu? Wah, sering itu mas sering. Gak mesti KFC doang. Karena kan dari apa ya, looknya juga udah menarik gitu ya. Jadi pasti bikin orang kayak, wah Ya, enak nih, kayak ini gitu. Jadi kayak pengen gitu. jadi bikin ngiler gitu Bikin ya. lapar. Heeh, ngiler, benar. Oke, Apalagi apalagi iklan yang ada bucket chickennya. oh iya ya. Jadi lumayan apa ya, bikin ngiler ya, menarik perhatian juga ya iklan-iklannya itu. Benar, benar sekali. Nah, oke lanjut. eh Kalian ini tuh pernah gak sih mengikuti promo-promo dari KFC seperti kayak diskon, paket bundling atau cashback? Kalau aku pernahnya itu kayak diskonnya tuh dari aplikasi apa pesan makanan online, tapi belinya KFC, bukan kayak eh, Oh promo bukan, dari KFC. bukan di gerainya langsung ya, jadi di e-commerce, e-commerce iya bener di e-commerce kan ya. Ya, iya, iya. Nah mungkin karena orang pengalamannya mengikuti promo KFC apakah pernah atau enggak? Kalau eh bentar, bentar. Jujur ya, terakhir beli G pas SMP dan itu pun kayak jarang beli kan. Jadi kayaknya belum belum pernah deh. Soalnya emang jarang beli banget. Ini mah jujur aja ya. Oh iya, gak apa gak apa. Seadanya Hmm. aja kan gak. Iya emang, iya, berarti jarang ya. Bahkan mungkin udah lama banget Jarang. ya mengikuti promo KFC ini tuh. Oke. Nah, Benar. Tapi tahu menurut kok sering ada promo tapi jarang beli gitu. iya ya. Nah, menurut kalian itu sejauh mana sih promosi tersebut ini tuh mempengaruhi keputusan kalian untuk membeli KFC ini tuh? Mungkin bisa, Kalau kayak boleh boleh lanjut. Gimana? kalau menurut aku, eh, kalau aku pribadi ya, kalau misalkan iklannya kayak yang di TV kayak gitu tuh kurang mempengaruhi aku ya. Cuma kalau misalkan eh, yang sering mempengaruhi aku tuh kayak misalkan KFC itu posting videonya di TikTok atau Instagram, tapi fokusnya tuh bener-bener ke produk KFC-nya gitu loh. Bukan yang ada cerita apa ya iklan ceritanya, tapi langsung ke produknya gitu. Itu mempengaruhi untuk membeli sih kata aku. Oh, jadi daripada iklan yang berbentuk cerita itu lebih ke iklan yang berbentuk produk langsung gitu ya. Iya, betul. Oke, baik. Kalau dari Kanora, bagaimana? Iya, benar setuju. Apalagi jika tersedia ini ya, apa namanya, kayak
kode promonya gitu. Jadi kayak memudahkan bagi para pembeli itu langsung gitu buat beli KFC-nya. Gitu Oke, aja sih. oke, baik. Nah, mungkin ini apa ya? eh Lebih relevan di kafeteria ya. Nah, saat membeli langsung di gerai itu, apakah staf-staf KFC itu menjelaskan promo yang sedang berlangsung atau tidak? Eh, Kalau aku sih waktu itu tuh eh, pegawainya itu ngejelasin promo yang sedang berlangsung. Cuma kayak nggak semua promo gitu loh. Soalnya waktu itu kan Hmm, ada waktu awal-awal aku kuliah di Jakarta itu ada kayak menu yang buat sarapan itu loh nasi uduk. Nah, ya, itu ya itu tuh lagi ada promo, cuma karyawannya itu nggak menjelaskan promo yang nasi uduk ini, malah mempromosikan yang lain. Jadi aku tahu promosi nasi uduk ini tuh bukan dari karyawannya gitu loh. Tapi mereka mempromosikan, tapi bukan produk yang aku beli gitu. oke, oke. Mungkin kalau Kak Naura dulu pas SMP masih ingat gak gitu pernah Beda nawarin itu promo G. apa gitu? Itu G dapet dari ulang tahun. Berarti udah Jujur mungkin, banget. ya mungkin udah lupa ya. Lupa-lupa. Ya, tapi mungkin sejauh ini kalau misalkan eh datang apa langsung datang ke tempatnya gitu ya. Ya pelayanannya juga cukup baik gitu, ramah orang-orangnya. Oke, oke. Nah, kalian ini tuh ngerasa puas gak sih dengan pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh staf-staf di toko atau di gerai KFC ini tuh? Cukup puas sih. Puas, alhamdulillah. Ini kalau di rating 1 sampai 5 berapa gitu? Wow, Tu- 3-3. 7 atau 1 sampai 5 ya? 3-3. Iya, 3 atau 4. Ya, lanjut ya. Nah, kalian ini tuh tahu gak sih kalau KFC ini tuh pernah mengadakan event-event tertentu gitu? Kayak misal konser, Iya, kolaborasi dengan brand lain gitu. paling seringnya sih kalau dari KFC itu kayak event ini ngadain acara ulang tahun gitu-gitu dari KFC-nya. Jadi mungkin atau bisa kayak apa namanya? eh kita nyewa di KFC-nya buat ngadain acara ulang tahun atau dari tim KFC-nya gitu yang ngebantu buat kasih surprise gitu. Oh Itu sih ya, paling yang paling diinget dari event merekanya. oke, oke. Kalau dari Kak Fitri, Kalau kalau aku ini kalau kolaborasi kan waktu dulu tuh KFC itu suka ada kolaborasi yang sama kaset tuh. Oh iya benar. Ya itu sih yang aku tahu. oke. Nah, menurut kalian tuh kegiatan-kegiatan kolaborasi itu tuh dapat meningkatkan citra positif KFC atau enggak sih gitu? Meningkatkan sih, misal ya kayak misalkan KFC kolaborasi sama penyanyi ini, kan otomatis kayak fans dari si penyanyi ini tuh bakalan ke KFC gak sih buat ngedapetin kayak kasetnya atau apa benefitnya gitu. Eh, Benar-benar setuju. ya mungkin Ya emang kalau dari ya lanjut bagaimana? ya kalau buat misalkan event ulang tahun sendiri itu ya berarti ngebantu buat ini apa menyukseskan apa acara orang lain gitu. Menebar Hmm, kebahagiaan juga sesama manusia. ya benar sih mungkin untuk apa ya kayak ketika KFC ngadain event-event tuh emang dapat meningkatkan citra positif ya. Asli asli. Nah lanjut apakah pesan yang disampaikan di iklan-iklan KFC di media sosial seperti iklan di TV atau di media sosial ini tuh terasa konsisten atau enggak sih menurut kalian pesan-pesan yang disampaikannya gitu? Aku kurang tahu ya kalau
iklannya tuh maksudnya kayak aku kan gak ngikutin iklan KFC kan. Cuma kan tahu aku KFC itu kalau iklan tuh pasti tentang ini enggak sih keluarga gitu-gitu. Hmm, ya, Jadi ya mungkin konsisten ya. ya mungkin dari Kanaura, menurut Kanaura Iya, konsisten mungkin atau cukup enggak sih? konsisten. Ya, Cukup berarti konsisten. sama ya jawabannya ya. Karena emang sekarang-sekarang juga udah mulai apa ya, kayak kurang lihat iklan dari mereka sih. Udah jarang banget, jujur, dari... Ya, mungkin karena efek ada apa ya? Apa sih namanya? Aduh, lupa lagi. Oke, lanjut aja, lanjut, 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 lanjut. Oke. Nah, apakah pengalaman kalian sebagai pelanggan ini tuh sesuai dengan ekspektasi kalian atau enggak sih sebagai pelanggannya tuh? Kayak ekspektasi kalian ketika Iya, melihat iklan atau promosi mereka tuh kayak segini, apakah kalian tuh ngerasa sesuai atau enggak? Sesuai sih. Maksudnya kayak misalkan di promosinya kan kadang suka ada misalkan harga segini dapat 6 eh, spicy chicken. Ya sesuai ekspektasi aja gitu loh. Oh, iya, iya. Boleh, berarti emang sesuai sama ekspektasi ya Iya. iklan-iklan yang iya dibangun oleh sama mereka sesuai tuh. ekspektasi. Oke, nah jika dibandingkan dengan kompetitor lain seperti McD atau Burger King, nah bagaimana sih kalian ini tuh menilai apa ya, menilai komunikasi pemasaran KFC jika dibandingin sama McD atau Burger King nih? Aku sih kayak lebih sering lihat iklan McD dibanding sama KFC. Ya mungkin lebih banyak iklan-iklan McD ya daripada KFC ya. Mungkin itu kan Aura? Kalau iklan mungkin urutannya kayak lebih KFC, McD sama Burger King. Oke, Jadi yang paling sering lihat dari KFC sendiri gitu. oke, baik. Pertanyaan selanjutnya itu dari semua bentuk komunikasi pemasaran KFC ini tuh seperti iklan, media sosial, promo, atau pelayanan, mana sih yang mau paling mempengaruhi keputusan kalian ketika membeli KFC ini tuh? Atau kalian membeli Promo. KFC itu Jelas promo ya? promosi dong, promosi. Promo-promo. Jelas lah promo nomor satu. Ada Baik turun lah. harga gas. Promo. Cashback juga. Oke, baik. Benar-benar. Oke, pertanyaan terakhir nih. Seberapa besar sih peran kampanye digital KFC ini tuh dalam membuat kalian kembali membeli produk mereka? Ini pakai persenan atau kayak gimana jawabnya? eh Kayak ini aja, deskripsikan aja. Apakah Oh, berpengaruh banget gitu atau kayak biasa aja atau gimana? kalau aku sih sebagai anak kos ya, tidak terlalu kampanye digitalnya tuh ya tidak terlalu apa ya, tidak terlalu membuat aku pengen beli lagi produknya. Maksudnya kayak pengen, cuma sebagai anak kos kan kita agak menghemat ya, jadi ya nggak terlalu mempengaruhi aku gitu sih. Baik, mungkin untuk karena orang bagaimana? Kalau dulu ya, itu sangat berpengaruh sih bener. Apalagi sama orang-orang rumah gitu. Tapi kalau untuk sekarang benar harus hemat. Karena sekarang udah pada Kantong mahasiswa kantong mahasiswa udah beda ya, berarti kurang relevan ya sama beda. harga-harga yang ada di KFC. Kecuali Betul. jika ada promo ya. Betul Betul. sekali, betul. Baik, kita udah ada di penghujung pertanyaan. Jadi mungkin ya sekian saja wawancara dari saya. Terima kasih ya kepada Kanora sama Kak Fitri ya yang telah Terima Baik, sama-sama. eh,
Oke, halo, Oke, selamat halo. malam. Malam. Oke, boleh perkenalan diri dulu sama profesinya apa? Oke, kenalin aku Dea Narum. Di sini aku sebagai mahasiswa. Oke, sebelumnya kenalin dulu nama aku Nur Fitri, selaku mahasiswa Bisnis Digital UNJ. Sebelumnya mau ngucapin terima kasih banyak sama Kak Dean karena udah nyempetin waktunya dan udah mau buat diwawancara buat mata kuliah Market Research terkait Integrated Marketing Communication. Jadi sebelumnya Kak Dean ini salah satu pelanggan KFC bukan sih? Iya benar. Oke, berarti relate lah ya sama pertanyaan-pertanyaan yang bakal aku sampaikan. Ya, Ini kita langsung aja masuk ke diskusinya. boleh, boleh, boleh. Jadi aku mau nanya terkait iklan sama media digitalnya KFC. Nah, menurut Kadean ini, Kadean sering nggak sih kayak ngelihat iklan-iklan KFC baik itu di medsos atau enggak di dunia nyata? Kalau aku pribadi sih sering banget ya ngeliat iklan KFC ini. Entah itu di Instagram, kadang kan suka muncul kayak tiba-tiba di feeds Instagram gitu ya. Atau mungkin di TikTok gitu. Terus kalau misalkan secara langsung, yang pasti aku sendiri tuh sering banget lihat juga. Karena kita juga sering lewat KFC gitu, depan KFC. Atau ada di billboard-billboard, kayak misal di tol gitu. Sering sih lihat. Oke. Pernah nggak sih dari Kadean ini ngerasa tergugah gitu hatinya kayak kepengen nih beli KFC setelah ngeliat iklan-iklannya KFC entah di medsos atau di real life? Kalau kalau pengen karena iklan sih aku pribadi nggak begitu sering ya. Maksudnya kayak kayak tiba-tiba aja gitu pengen KFC tapi tanpa ngelihat iklan gitu. Kayak tiba-tiba aja BM KFC gitu. Hmm, Jadi berarti kayaknya nggak terlalu nggak ya. terlalu ya. Oke. Ya. Selanjutnya ini masuk ke pertanyaan dari promosi penjualan sama personal selling dari KFC. Nah, menurut Kadean ini dari Kadean sendiri pernah nggak sih ngikutin kayak promo dari KFC atau kayak hunting diskon, hunting bundling gitu-gitu pernah nggak sih? Eh, se Kalau aku sebagai mahasiswa ya, maksudnya kayak yang ya belum banyak-banyak banget lah duitnya. Ya itu pasti sering banget dan kalau misalkan ngeliat promo atau diskon gitu pasti kayak langsung cus gitu ke tempatnya. Tapi nggak sesering itu sih kalau ke KFC. Oke. Terus kalau lagi beli langsung nih ke toko offline-nya, apakah staff-staff dari KFC itu ngejelasin promo yang sedang berlangsung dengan baik gitu? Sejauh ini sih ya selama aku beli di KFC, yang pastinya tuh mbak-mbaknya selalu nawarin promo-promo gitu, entah bundling sama DVD atau apa gitu. Selalu sih, selalu Oke. ngasih tahu gitu promo hari ini apa gitu. Oke. Selanjutnya pertanyaannya masuk ke public relation sama event dari KFC. Nah, kalian tahu nggak sih kalau KFC itu pernah ngadain event tertentu kayak misal collab sama brand lain atau misalkan jadi sponsorship dari suatu event gitu? Kalau event yang dia joinan sama misalkan sama apa gitu belum pernah sih. Cuma kalau misalkan saya ingat aku tuh pernah lihat dia itu jadi sponsor event gitu. Oke. Selanjutnya, menurut Kak Dean ini, apakah collab-collab yang dilakukan oleh KFC ini bisa ngebangun citra positif dari merek KFC sendiri? Kalau masalah itu sih sebenarnya aku kurang paham dan kurang merhatiin juga ya. Cuma pasti em, apapun itu pasti KFC pasti dia kayak apa namanya? Ya intinya tuh dia collab sama orang lain tuh pasti ada hal-hal positifnya kan. Ya jadi nggak begitu merhatiin sih kalau aku pribadi ya. Oke, oke. Pertanyaan selanjutnya kita masuk ke materi keselarasan sama konsistensi dari Integrated Marketing Communication-nya KFC ini.
Menurut kalian sendiri, apakah pesan-pesan yang disampaikan waktu iklan, baik di medsos atau di baliho offline gitu, kerasa konsisten sama apa yang kita dapat ketika kita beli produknya KFC? Kalau masalah konsistensi, menurut aku sih KFC ini konsisten ya. Kayak dari dulu, misal dari kita kecil atau dari aku kecil tuh pasti dia nge-brandingnya tuh tetap sama gitu. Oke, berarti cukup konsisten lah ya. Oke, Ya. Pertanyaan selanjutnya, apakah pengalaman kalian sebagai pelanggan KFC sesuai dengan ekspektasi yang dibangun sama mereka melalui iklan-iklan mereka? eh Kalau sorry tadi pertanyaannya kayak gimana? Oke, aku persimpel ya pertanyaannya. Oke. Eh, Menurut pengalaman kalian nih sebagai pelanggan KFC, eh, sesuai nggak sih apa namanya ekspektasi yang kalian pikirkan tentang KFC yang dengan ngelihat iklan, terus ketika datang langsung ngelihat langsung produknya dan segala macam ambience-nya KFC itu sesuai nggak sih sama apa yang diiklankan? Oke. Kalau menurut aku sih sesuai ya, kan katanya dia punya jargon kan kalau misalkan KFC itu jagonya ayam. Dan menurut aku juga apa ya? Menurut aku juga KFC itu ya di ayamnya tuh oke gitu. Maksudnya lebih enak daripada yang lain menurutku. Oke. Ini ada dua pertanyaan terakhir nih yang masuk ke materi pengaruh terhadap Oke. keputusan pembelian pelanggan. Nah, dari semua bentuk komunikasi eh, pemasarannya KFC kayak iklan atau misalkan promo dan pelayanannya, menurut kalian ini mana sih yang paling mempengaruhi kalian buat beli produknya KFC? Dari semua ya menurut aku tuh yang paling mempengaruhi itu kan kadang kita suka scroll di feeds Instagram, itu tiba-tiba kayak muncul aja gitu promo KFC atau tiba-tiba muncul KFC-nya. Nah, itu tuh yang bikin aku pribadi tuh tergugah gitu buat beli Oke, berarti dari media lebih sosial sih. ke media sosial ya, benar-benar. Iya, benar-benar. Oke, pertanyaan terakhir nih Kak. Seberapa besar sih peran kampanye digital KFC dalam ngebikin kalian ini bisa beli lagi terus beli produknya KFC? Kalau menurut aku tuh ya sebenarnya eh, buat kampanye digitalnya si KFC ini tuh menurut aku udah cukup, karena sekarang tuh orang kan ya kalau mau beli makan atau eh ya kalau mau beli makan pasti dia gak jauh-jauh dari ayam gak sih? Jadi menurut aku udah cukup sih kampanye digital si KFC ini tuh. Oke. Jadi kayak udah, dan rata-rata juga menurut aku KFC comfort food orang-orang. Jadi kayak pasti dia bakal beli itu lagi gitu. Karena selera mungkin ya, karena udah cocok di lidah lah ya. Jadi ya benar betul. Oke. Oke, buat diskusi kita kali ini udah selesai nih Kak. Pertanyaannya juga udah dijawabin Oke, semua. Aku izin ini ya, nyimpulin lah hasil dari diskusi kita barusan. boleh Jadi boleh. tuh menurut kalian itu, kalian sering ya ngelihat iklan-iklan atau yang ngelihat Sorry ya. iklan KFC baik di media sosial ataupun secara offline gitu kayak di baliho atau Ya di betul. pamflet-pamflet. Terus juga dari apa personal sellingnya kayak KFC juga kalian lebih sering ngejar diskon ya karena mungkin sama-sama kita Betul. masih mahasiswa gitu. Betul Terus betul. juga Kita harus memanfaatkan konsisten, dong. iya. Terus juga konsistensi dari iklan yang disampaikan KFC juga sesuai sama apa yang terjadi di realita. Dan yang terakhir, untuk kampanye digitalnya KFC ini so far udah berjalan baik dan untuk keputusan pembelian kembali itu jatuhnya ke mungkin selera masing-masing orang. Kalau memang dia suka, Betul. berarti dia akan beli lagi. Oke. Ya. Oke, sudah. Terima kasih banyak Kak Dean atas waktunya, udah mau Sama-sama. diwawancarain. Dan aku Iya, izin makasih juga. diskusi ini buat jadi hasil laporan buat mata kuliah market research ya. Oke. Oke, terima kasih Kak Semangat ya. Dean. Oke, halo, selamat siang. Selamat siang. Boleh perkenalkan diri dulu sama profesinya? Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Alif Fauzan Fauzan, biasa dipanggil Alif. Saya sebagai mahasiswa sosiologi di UNJ. Oke, profesor.
profesinya sebagai mahasiswa di UNJ. Oke, sebelumnya perkenalan dulu, nama saya Nur Fitri Anggraini selaku mahasiswa dari program studi bisnis digital. Iya, jadi terima kasih juga atas waktunya karena mau diwawancarain. Jadi kita bakalan wawancarain Alif terkait integrated marketing communication dari KFC. Dari KFC tahu lah ya. Tahu pasti tahu. Oke, langsung aja kita masuk ke pertanyaan yang pertama ya. Oke. Menurut Alif ini, Alif sering nggak sih ngeliat iklan-iklan KFC kayak dimanapun gitu? Kalau iklan KFC sih paling sering ya itu kita di jalanan kayak kalau lagi di sekitar mall atau di sekitar gerainya KFC itu kan depannya suka ada iklan-iklannya gitu. Paling kalau di sosmed itu kita pernah lihat di Twitter. Di Twitter. Oke. Yes. Selanjutnya itu pernah nggak sih kayak ngerasa kepengen beli gitu dari Alif udah ngeliat iklan-iklan tapi di medsos atau misalkan di gerainya langsung? Itu kita baru sampai ke titik kepikiran buat beli, kayak ada niatnya nih buat beli, cuman kalau sampai tergerak untuk beli itu kayak terakhir itu di daerah Tugutani ada kayak KFC juga di situ. Itu pas kebetulan kita lagi pilek, jadinya ngeliat cream soup tuh wah pengen banget nih, tergugah nih, beli kali ya. Yes. Akhirnya pengen beli, cuman karena udah mau ke arah Senen jadi muter baliknya susah dan itu nggak sampai menggerakkan kita untuk sampai muter balik beli itu bela-belain gitu, belum sampai sih. Berarti cuman kayak tergoda aja nih ngeliat fotonya dan segala macam. Bagus. Selanjutnya ini ada di promosi penjualan juga personal selling dari KFC sendiri. Nah, dari Alif sendiri ini pernah nggak sih ngikutin promo dari KFC kayak diskon, cashback atau misalkan bundling yang ditawarin sama KFC? Paling banter sih kita ikut bundling ya, karena kalau cashback sama promo gitu-gitu kurang ngikutin juga dan mostly lebih pengennya tuh pas lagi pengen beli dan lagi adanya bundling gitu, jadi jarang sih bawa yang lain. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, saat beli langsung di toko offline-nya, apakah staff-staff dari KFC ini ngejelasin promo yang sedang berlangsung, terus maksudnya kayak ada bundling paket-paketnya secara baik? Kalau dari staffnya overall itu pasti ya selalu dijelasin tentang promo-promonya pas kita baru datang sebelum pesen, yang mereka langsung jelasin kayak kita hari ini ada promo segala macam. Itu pasti selalu dijelasin, cuman emang kebetulan promo-promo atau cashback selain bundling tadi itu jarang ada yang lagi pengen dibeli gitu, lagi pengen belinya ya bundling aja. Tapi dijelasin. Pasti lah ya, pasti dijelasin. Oke, selanjutnya pertanyaan terkait public relation sama event nih. Menurut Alif atau sepengetahuan Alif sejauh ini pernah tahu gak sih kalau KFC itu pernah ngadain event-event tertentu, misalkan kayak ada collab sama brand lain atau mungkin ada satu event kayak misalkan konser dengan sponsor KFC dan segala macam? Kalau support sih yang paling saya notice itu konser tadi. Konser yang memang disupport sama KFC gitu. Saya pernah datang ke beberapa konser dan ada sponsornya, ada boothnya, semua itu ada KFC gitu. Kalau untuk collab ke brand lain sih belum notice, belum lihat. Mungkin sedikit information aja, mungkin KFC nih kalau misalnya teman-teman cewek ya, mereka tuh pernah ada collab sama brand makeup. Saya gak? Sumpah. Ada pernah. Nah itu baru tahu sih. Nanti kita cari aja lah ya guys. Soalnya agak lupa namanya apa itu. Yes. Terus selanjutnya ke pertanyaan selanjutnya, menurut Alif nih apakah kegiatan kayak collab sama brand atau misalkan kayak jadi sponsor dari satu konser itu bisa naikin citra positif dari KFC itu sendiri? Jelas ya bisa, karena emang basic dari meningkatkan citra positif itu kan dengan memberikan dukungan positif ya ke hal-hal yang positif juga gitu. Sementara kalau kayak entertainment terutama konser sampai collab brand itu jelas ya memberikan support yang positif dan outputnya pasti akan meningkatkan citra positif juga.
Itu sih. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ini masuk ke pengaruh terhadap keputusan pembelian dari pelanggan. Pertanyaan pertama, dari semua bentuk komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh KFC, kayak iklan di medsos, terus juga pelayanannya dan lain sebagainya, itu salah nih. Salah, bentar. Jangan tapi Enggak. Pertanyaannya? Enggak, ini bener. Ulang. satu dua. Sorry. Jadi, soalnya ini 1-2 pertanyaan dong. Ya, selanjutnya. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan terkait pengaruh terhadap keputusan pembelian dari KFC. Pertanyaan pertama, dari semua bentuk komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh KFC, kayak iklan, di medsos, promo, dan pelayanannya, mana sih yang paling berpengaruh untuk Alif sebagai pelanggan gitu? Paling besar pengaruhnya itu menurut saya dari penilaian pribadi juga ya, itu pelayanan sih. Karena terlepas dari promo-promo yang ada, banding, marketing, campaign, sampai iklan-iklan di medsos, itu at the end itu akan direpresentasikan ya. Ujung tombaknya tuh pelayanan itu sendiri gitu. Apakah semua campaign itu terrepresentasikan melalui pelayanan itu atau enggak gitu. Dan overall bagi saya pengaruh paling besarnya dari pelayanan. Oke. Selanjutnya, seberapa besar sih peran kampanye digital yang dilakukan oleh KFC dalam membuat Alif kembali beli produk-produk mereka? Cukup besar ya, karena jawaban dari cara penilaian saya tadi adalah sejauh ini pelayanan dari KFC itu sudah merepresentasikan keseluruhan campaign dan komunikasi marketingnya yang tadi udah terwakilkan melalui pelayanannya gitu. Jadi dengan terwakilkannya melalui pelayanan tadi itu saya bisa jadi balik lagi dan repurchase lagi, apalagi emang ini comfort food juga ya. Jadi kalau lagi bareng teman-teman atau bareng keluarga itu kita akan selalu menjadikan KFC sebagai salah satu pilihan. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ini masuk ke keselarasan sama konsisten dari integrated marketing communication, inti dari yang akan kita bahas. Oke, yang pertama itu, apakah pesan yang disampaikan oleh KFC dari iklan-iklan mereka di medsos, di TV, ataupun dari pamflet-pamflet yang ada itu terasa konsisten? Konsistensi ya, kita udah cukup ada gambaran beberapa tahun ya dari KFC, bahkan dari saya waktu masih SMP mungkin atau SMA itu udah terkenal lah dengan brand KFC. Dan sejauh ini sih memang cukup konsisten dari tahun ke tahun. Memang jadwal eventnya aja, terus perputaran cycling promonya sama inovasi produk barunya itu juga terus konsisten dan menarik banget gitu. Konsistensi overall. Oke, last question. Apakah dari pengalaman Alif sebagai pelanggan dari KFC ini merasa ekspektasi terpenuhi gitu melalui iklan-iklan dan promosi mereka? Kalau bicaranya ekspektasi mungkin saya akan bicaranya dari output ke sayanya gitu, dari kampanye integrated. Iya. Jadi iklan-iklan sama campaign-nya gitu. Iya. Mungkin yang outputnya ke saya sendiri itu KFC jadi bisa ngasih feel dan ketegasan dari brand bahwa ketika kita lagi di KFC atau lagi beli produknya KFC terus dibawa kemana itu kayak ya udah ini KFC gitu. Jadi brand value-nya kuat. Dan terkhusus kalau lagi ke gerainya yang offline-nya langsung itu ada feel yang nostalgic gitu lah, nyaman, comfort juga, karena emang KFC juga salah satu comfort food saya juga gitu. Jadi akan balik beli KFC terus karena emang memberikan feel itu gitu kan, udah kebentuk kebangun di diri saya gitu sama brand KFC. Oke.
Oke, udah selesai nih wawancaranya dan pertanyaan-pertanyaannya udah dijawab juga dengan baik. Izin kasih kesimpulan sedikit ya dari terkait obrolan-obrolan barusan. Jadi bisa disimpulin kalau KFC itu udah cukup kuat ya secara brand feel-nya, udah konsisten, terus juga tiap datang ke gerai itu udah berasa gitu KFC banget karena nostalgic gitu kan. Terus juga promonya dari iklan-iklannya sering kelihatan, entah itu di medsos, di Twitter seperti yang tadi dikasih tahu, sama di mungkin di baliho ya, baliho yang ada di mungkin di sekitaran kita. Terus juga promonya juga sering kelihatan ya, apalagi Alif sering belinya bundling, itu kan lebih murah ya jatuhnya, maksudnya promo juga. Oke, mungkin segitu aja nih wawancara hari ini. Terima kasih banyak. Terus juga izin untuk hasil wawancaranya dijadikan laporan penelitian untuk mata kuliah Market Research. Oke, terima kasih. Selamat pagi, Kak. Siapa nih aku manggilnya nih, Kak? Nggak apa-apa. Oke. Kak Aci juga boleh. Oke, paling mungkin manggil aku Kak Amai kali ya. Oke, Kak Amai. Iya. Gimana nih keadaannya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, Kakak sendiri gimana? Alhamdulillah walaupun suaranya lagi serak-serak juga mohon maaf ya. Oke, Kak Amai Iya, kesibukannya hari ini lagi apa nih? Lagi sibuk kuliah sama ngerjain tugas-tugas aja sih akhir-akhir ini. Oke, lagi banyak tugas juga ya. Iya, Sebelumnya betul. aku izin untuk mewawancarai untuk tugas observasi aku mengenai KFC. Apakah Kak Amai sudah bersedia? Iya, bersedia. Oke, langsung lanjut ke pertanyaan yang pertama ya, Kak. Untuk Kak Amai sendiri ini sebelumnya apakah pernah membeli brand dari KFC? Udah pernah. Cukup sering sih, waktu itu juga pernah beli. Oke, lalu apakah Kak Amai ini sering melihat iklan yang ada dari brand KFC ini? Kalau emang sering lihat melalui media apa? Ya, cukup sering sih ya aku ngeliat iklan dari KFC itu, terutama ada di YouTube, terus habis itu Instagram, terus kadang juga aku tuh ngeliat di televisi, kadang beberapa sekilas muncul gitu, terus ada juga di billboard yang ada di jalan. Kayak gitu sih. Kak Amai, menarik nggak sih layar-layar medianya itu dari promosi tersebut? Ya sih, cukup menarik ya promosi-promosi yang ditawarin KFC, apalagi yang terkait tentang diskon atau paket hemat. Oke, lalu menurut kami sendiri, ada nggak sih pesan yang terkait dari iklan tersebut yang bisa dipahami oleh Kak Amai sendiri? Yang mudah dipahami gitu ya? Iya. Ada sih tentang kayak misal soal-soal menu barunya gitu, terus habis itu kadang promosi-promosi yang sedang berlangsung itu cukup mudah dipahami. Ya, lalu apakah menurut kami penjualan di store KFC-nya langsung itu memberikan informasi yang sesuai dengan iklan yang dilihat? Karena kan kadang kalau kita ngelihat kayak promo buy one get one, nyatanya tuh di toko langsungnya tuh harus ada SK tertentunya gitu. Kalau dari kami sendiri gimana? Kalau sejauh pengalaman aku ya, informasi dari staf toko atau dari iklan yang dimunculkan di beberapa platform gitu, itu udah cukup sesuai kok. Jadi kalau misalnya, ini aku nemu di media sosial tentang promo ini, terus aku datengin nih ke tokonya. Nah, ternyata pas tanya ke stafnya dan itu benar ada promo itu gitu. Oke, berarti sesuai ya Kak, nggak hanya di medsos atau layar-layar aja gitu. Kayak menurut kami sendiri, ya, betul. apa sih pesan yang disampaikan di media sosial, iklan, dan juga toko terasa selaras gitu? Yang tadi udah aku bilang tadi sih, yang kayak menit tadi sebelumnya, kalau misalnya iklan yang di toko maupun media sosial atau dari manapun itu cukup selaras gitu ya, maksudnya sama gitu. Jadi pesan yang disampaikan itu nggak ada bedanya gitu. Oke, tapi kami cukup sering atau kayak sering banget atau sering aja nih beli KFC? Kalau sekarang sih udah jarang-jarang sih ya. Oke, mungkin karena banyak kompetitor lain juga kali ya Kak, contohnya kayak McD atau Burger King, kan dia mirip-mirip ya? Ya. Lalu kalau menurut
Menurut kami sendiri gimana sih komunikasi pemasaran brand KFC ini dibandingkan dengan kompetitor yang lainnya? Kalau menurut aku sih KFC ini tuh cukup unggul ya dalam hal komunikasi pemasaran, karena sering juga nih lihat promo-promo, lihat iklan-iklan tuh di mana-mana, kadang suka pasti ada KFC gitu. Jadi tuh mereka tuh kreatif gitu dalam pesan promosinya sehingga mudah diterima oleh masyarakat luas gitu. Halo, selamat siang, Kak. Siapa nih, Kak? Aku manggilnya nih, Kak. Halo, siang Kak. Namaku Ica. Oke, berarti aku bisa manggil Ica aja? Boleh? Oke. Sebelumnya apa kabar nih, Kak Ica? Alhamdulillah kabar aku baik sih. Untuk kakak sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Untuk kesibukannya kira-kira ini lagi apa nih, Kak? Kalau aku kesibukan akhir-akhir ini lagi tugas kuliah aja sih Kak. Oke, berarti emang lagi dikejar-kejar banget sama tugas ya, Kak? Ya bener banget. Ya, sebelumnya saya izin berdiskusi dulu ya, Kak. Izin berdiskusi tentang bagaimana komunikasi pemasaran brand KFC berpengaruh terhadap Kak Ica sendiri sebagai pelanggan. Mungkin di sini aku akan ada sedikit beberapa pertanyaan yang akan bisa Kak Ica jawab. Apakah Kak Ica sudah siap bersedia? Siap. Oke, pertanyaan yang pertama, apakah Kak Ica sendiri sering melihat iklan dari brand KFC ini? Kalau memang sering lihat tuh biasanya tuh melalui media apa, Kak? Kalau aku sendiri sering lihat iklan KFC ini itu biasanya lewat media sosial atau Instagram, YouTube. Terus juga kadang kan ada iklan di jalan gitu ya Kak. Itu juga kadang aku lihat iklan KFC sendiri di situ. Atau mungkin di TV itu kan juga banyak Kak. Oke. Lalu menurut Kak Ica nih, apakah pesan dalam iklan tersebut tuh dapat mudah dipahami? Menurut aku mudah dipahami banget sih Kak. Karena emang iklannya tuh selain dari visualnya yang menarik, mereka juga cara menyampaikan isi pesannya juga gampang gitu buat dicernanya. Karena informasinya itu lebih langsung ke inti, jadi kita cepet paham kalau ngeliat iklannya. Oke, berarti kayak singkat, jelas, padat gitu ya Kak ya. Oke. Lanjut pertanyaannya. Apakah promosi dari brand KFC ini tuh menarik banget nggak buat Kak Ica? Kalau menurut aku lumayan menarik ya, apalagi kalau misalnya ada harga spesial, banding menu, diskon-diskon gitu, pastinya kayak bikin kita ingin langsung beli gitu Kak. Ya, tapi dari Kak Ica sebelumnya, apakah Kak Ica kayak sering banget atau sering aja nih Kak membeli KFC Kak? Nggak terlalu sering sih, jadi kayak ya sering-sering aja gitu, nggak yang sering banget tiap hari. Oke. Selanjutnya Kak. Menurut Kak Ica sendiri, apakah penjual di toko KFC itu memberikan informasi yang sesuai dengan iklan yang sering Kak Ica lihat di media sosial? Karena kan kadang ada beberapa outlet tuh kayak yang pas kita dapat di media sosial tuh kayak buy one get one, nyatanya tuh pas sampai outlet tuh kayak ternyata ada syarat dan ketentuannya ya Kak, kayak gitu. Menurut Kak Ica, kalau dari brand KFC sendiri gimana Kak? Kalau dari outlet-outlet yang kadang aku kunjungi ya Kak, itu informasinya sesuai. Terus juga kadang kan kalau misal kita di kasir, kita mau pesen, itu kadang dari kakak-kakaknya tuh langsung ngomong, kebetulan kita ada promo ini nih Kak, gitu. Atau mungkin kalau kita nanya, langsung dijelasin, oh gini-gini gitu. Jadi sesuai sih Kak. Ya, berarti pegawainya juga sangat informatif gitu ya Kak? Iya. Oke, lanjut. Apakah pesan yang disampaikan di media sosial, iklan, dan juga toko itu serasa selaras nggak Kak menurut Kak Ica? Menurut aku selaras sih Kak, karena dari mungkin iklannya, terus tadi yang seperti aku bilang dari ketika pegawainya menjelaskan ada promo apa gitu. Terus menurut aku itu sama gitu, konsisten. Kalau emang ada buy one get one, ya berarti di situ emang ada gitu, kakak-kakaknya langsung ngomong nawarin gitu. Oke, lalu selanjutnya,
Menurut Kak Ica, bagaimana sih komunikasi pemasaran brand KFC ini dibandingkan dengan kompetitor lainnya? Mungkin bisa disandingkan seperti dengan McD atau Burger King gitu Kak. Menurut aku kalau dibanding mungkin beberapa pesaingnya, aku rasanya KFC mungkin komunikasinya lebih menarik ya Kak, dari iklannya juga ya, mudah dimengerti, dipahami karena singkat, padat, jelas gitu. Jadi bikin kita ngeliat juga nggak bosen gitu, langsung paham. Oke, berarti dari Kak Ica nih, Kak Ica, misalnya ada temen nih akan merekomendasikan KFC nggak sih Kak untuk jadi kayak santapan misal makan siang atau lagi kumpul-kumpul gitu? Iya, kebetulan emang udah dari dulu, maksudnya KFC kan udah terkenal ya Kak, jadi kalau emang maksudnya aku juga kadang sering diajak atau aku yang sering aja gitu untuk KFC gitu. Oke, mungkin sekian Kak pertanyaan dari aku. Aku mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk Aicha sudah bersedia aku wawancara. Sebelumnya juga salam kenal ya Kak. Semoga kita bisa bertemu di kesempatan lainnya. Sehat-sehat Kak Aicha. Dadah, terima kasih. Terima kasih juga Kak.